Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah tugas akhir program pada sesi 3 tentang kasus pembelajaran. Pada sesi 1 ini, pada sesi diskusi, pada bagian diskusi, Anda diminta untuk menyelesaikan kasus seorang anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM pada pelajaran matematika. Namun anehnya, anak ini aktif selama proses pembelajaran. Aktif menjawab soal dan aktif untuk menuntaskan soal. Maka di sini pertanyaannya, menurut Anda, apa yang menyebabkan siswa ini mendapatkan nilai di bawah KKM? Setelah Anda menjawab, lalu berikan solusinya. Langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang Anda berikan pada anak ini sehingga anak ini mendapatkan nilai lagi di atas KKM. Ya. Lalu berikan alasannya. Alasan Anda ini perkuat dengan teori dari modul TAP, dari modul mata kuliah lain, ataupun dari buku. Maka di sini saya perjelas. Ada 4 pertanyaan, 4 poin yang harus Anda jawab pada sesi diskusi. Yang pertama, apa yang menyebabkan siswa aktif dalam pembelajaran matematika ini mendapatkan nilai di bawah KKM? Yang kedua, sebutkan langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan untuk meningkatkan nilai siswa ini. Yang ketiga, berikan alasan Anda. Ya, kenapa Anda menuliskan langkah-langkah tersebut sebagai solusi untuk mengatasi problemnya anak ini sehingga mendapatkan nilai di bawah KKM. Ya, jadi berikan alasan. Poin keempat, berikan teori yang memperkuat alasan Anda tadi pada poin nomor 3. Teori ini bisa Anda ambil dari modul TAP, modul mata kuliah lain, ataupun dari buku dengan catatan. Ya. Teori yang Anda ambil misalnya dari modul, kemudian di situ Anda tuliskan kembali dengan mengutipnya, diberi tanda petik 2 di atas, lalu sebelahnya diberi dalam kurung modul TAP halaman berapa. Ya, kalau Anda ambil dari buku pun sama, silakan dikutip teorinya, diberi petik 2 atas, lalu diberi dalam kurung, cuma penulisannya seperti footnote. Jadi ada nama pengarang, ada judul buku, ada tempat terbit, ada penerbit, kemudian ada tahun terbit, dan ada halamannya. Ya, jadi saya tidak mau di sana nanti hanya ada in-note sebagaimana yang ada di internet, ataupun penjelasan separuh, deskripsi separuh dari footnote tanpa ada halamannya. Ya. Selain diskusi, pada sesi 3 ini Anda juga diminta untuk menyelesaikan tugas 1. Jadi pada tugas 1 ini, Anda akan menemukan gambaran suasana pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Cita. Ya, jadi Bu Cita ini melakukan pembelajaran matematika. Silahkan Anda baca di sana. Setelah Anda membacanya, di sana ada 2 pertanyaan. Di paling bawah ada 2 pertanyaan. Ini yang harus Anda kerjakan pada tugas 1. Ya. Yang pertama, silahkan tuliskan kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tita. Ya, jadi saya ingatkan kelebihan dan kekurangan ini adalah benar-benar real yang Anda lihat pada pembelajarannya Bu Tita. Saya tidak mau Anda mengambil jawaban teman Anda dari teman satu kelas ataupun kelas lain. Ya, karena saya melihat ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama, akan langsung saya beri nilai 0. Saya tidak mau mencari tahu siapa yang mencontek dan siapa yang dicontek, tapi kedua-duanya akan saya berikan nilai 0.
Tidak mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang sama persis, itu tidak mungkin karena ada kepala yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Jadi saran saya tidak perlu mencontek jawaban teman-temannya, tapi silahkan tuliskan sendiri berdasarkan apa yang Anda baca dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tita, ya. Setelah Anda menuliskan kelebihan dan kekurangannya, ya, kalau bisa jangan hanya satu atau dua ya, silahkan diukur berapa ya. Kemudian berikan alasan di masing-masingnya. Misalnya Anda menemukan 5, kelebihannya 5, kekurangannya 3. Nah, kelebihannya yang 5 ini satu-satunya berikan alasan. Ya. Jadi ketika Anda mau bilang pembelajarannya aktif, buktinya apa? Nah, ini alasannya. Jadi berikan alasan kenapa pembelajarannya Bu Tita Anda bilang aktif. Ini kalau aktif loh ya. Karena Anda yang membaca, saya hanya memberi contoh. Berikan alasan. Pada pertanyaan ketiga di sini perkuat alasan Anda dengan rujukan dari modul TAP, modul mata kuliah lain ataupun buku seperti pada sesi diskusi. Jadi ada 3 poin yang harus Anda kumpulkan dan saya akan memberikan nilai maksimal. Ya, nilai 100 akan saya berikan. Kalau satu, pertama itu memang betul-betul real jawaban Anda. Kelebihan dan kekurangan itu memang betul-betul dari hasil berpikir Anda setelah Anda membaca pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tita. Ya. Kemudian alasan Anda pun ini memang betul-betul real alasan Anda. Ya. Kemudian teori, ya misalnya Anda menemukan 5 kelebihan, maka kelima-limanya ini berikan teorinya. Ya, maka Anda harus buka modul-modul mata kuliah yang lain. Kenapa? Karena setiap ada satu saja ini kelebihan, di sini Anda membutuhkan teori yang akan memperkuat jawaban Anda yang bisa Anda dapatkan dari mata kuliah lain. Ya, jadi kemudian pada nomor 2 pun demikian, 3, 4, 5. Kalau misalnya Anda menemukan 5 kelebihan. Jadi di setiap poinnya Anda memberikan alasannya apa dan Anda memberikan teori yang memperkuatnya. Jadi teori bukan hanya diletakkan di akhir, tidak. Tapi di setiap nomor. Ini ada ketiga poin ini. Ya, 3 poin ini apabila terpenuhi akan saya berikan nilai 100. Ya. Kemudian untuk yang paling kalau misalnya ada teman yang mencontek jawaban kita dan kita tidak tahu bagaimana, otomatis yang pertama adalah saya ambil siapa yang paling dahulu mengumpulkan. Jadi siapa yang upload paling duluan. Maka jangan berikan jawaban Anda pada teman-teman Anda. Karena yang rugi bisa Anda. Karena bisa jadi teman Anda upload duluan. Kalau itu satu kelas. Kalau ternyata Anda mengambil dari teman lain, dari kelas lain, ya kan saya lihat, oh dia yang lebih duluan, berarti kelas ini yang nyontek. Nah, ini kalau saya masih mempertimbangkan. Tapi kalau saya sudah tidak mempertimbangkan, ya sudah ini dari karena semester kemarin itu ada satu jawaban itu yang diulang-ulang di beberapa kelas. Ya Allah, ya. Jadi jangan demikian. Saya akan lebih mengapresiasi kalau jawaban dari Anda ini betul-betul adalah buah pikir Anda, kerja keras Anda mencari dari berbagai macam modul. Maka ketika sudah menemukan jawabannya, silakan segera diupload. Dan setelah diupload pun tidak perlu diberikan ke temannya, agar nanti di akhir Anda juga tidak bisa dirugikan. Karena saya tidak menerima komplain, saya ini mikir sendiri kenapa nilai 0, karena saya ada buktinya nanti kalau misalnya jawaban yang sama itu diupload ulang oleh mahasiswa yang lain. Jadi Anda semua sudah berpengalaman dengan berbagai macam kasus, maka silahkan dijawab sesuai dengan cara-cara Anda dalam menyelesaikan kasus pembelajaran yang ada di sekolah. Itu saja dari saya. Jadi, selamat mengerjakan, jangan menyerah, jangan cepat menyerah.
Sudah saya nyontek saja. Nah, ini jangan, silahkan dikerjakan sendiri, berjibaku sendiri berdasarkan teori yang Anda baca dan pengalaman yang sudah Anda lakukan selama mengajar, ya. Kemudian, setelah selesai, kemudian langsung diupload. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.